Salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Arti mereka antara Anda dan Baitullah. Tadi berapa? 12? 12 kan? Berapa ini? Satu ini cuma satu kali tasnya ya, dapat izin sekali. Jadi kalau nggak ada yang ikut sekarang nggak bisa, nggak dapat. Makanya kita kumpulan semua secara bersamaan, alhamdulillah semua kompak dari empat dan lima. Insya Allah ya. Jadi kita sholat asar bersamaan, dari itu kita pagi dengan diri air. Insya Allah ya. Jangan tertunda, kita ada kerja. Saya menyampaikan sedikit tentang masalah raudah. Apa itu raudah? Raudah ini bapak-bapak sekalian disabdakan oleh Rasulullah, "Mabaina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah." Di antara rumah dan mimbarku itu taman-taman surga. Raudah ini nggak besar, cuma lebarnya 26, panjangnya 26, lebarnya 22. Sedikit. Makanya itu terbatas nanti di kota-kota, di karantina, masuk ke karantina, masuk ya. Raudah ini bapak-bapak sekalian, istimewaannya apa? Raudah ini suatu pemberian Allah kepada Rasulullah SAW. Dengan hadis itu ulama menyimpulkan bahwa raudah ini perumpamaan surga nanti. Jadi kalau kita menginjakkan kaki di raudah tersebut, insya Allah kita nanti mendapatkan tempat yang kita inginkan itu di surga di akhir akhirat nanti. Itu perumpamaan. Ya, nanti katanya raudah ini akan diangkat oleh Allah dan diletakkan di salah satu surganya Allah sebagai lapangan untuk umatnya Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, raudah ini suatu hikayah, perumpamaan. Kita berada di lokasi tersebut, apa yang kita minta Allah berikan. Seperti kita berada di surga begitu. Apa yang kita inginkan diberikan. Artinya raudah ini tempat kita mustajab untuk berdoa kepada Allah. Jadi makanya nanti di raudah ini kita banyak kesempatan. Mungkin karena kita setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah yang lain, karena setelah sholat asar sholat sunnah mutlak ya, itu waktu-waktu yang diharamkan. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid, setelah itu banyaklah berdoa kepada Allah. Itu yang terpenting. Di raudah itu berdoa. Di raudah itu majlis ta'limnya Rasulullah, tempat Rasulullah mengimami sholat, dan raudah itu tempat Rasulullah menerima wahyu. Di mana Rasulullah sempat ada di situ, tempat istijabah, tempat yang penuh berkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholat sunnah tahiyatul masjid kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua yaitu ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Nanti setelah kita dikeluar dari raudah, kita langsung belok kiri, di situ ada dinding yang dituliskan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu di situ nanti orang baca salawat semua. Jadi salawatnya bapak-bapak beda dengan salawat yang lain, yaitu salawatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salawat. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiullah. Artinya assalatu wassalamu alayka, salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah. Artinya kita mengucapkan salam di hadapannya Rasulullah SAW ya, assalamu alayka. Jadi salawatnya bisa dibuku panduan. Sedangkan Rasulullah, orang yang baca salawat dan salam di dekatku tidak ada kecuali akan membalikkan ruhku kepada jasadku untuk menjawab salam orang tersebut. Jadi waktu salam kita diucapkan itu Rasulullah menjawab. Dan malaikat yang menyampaikan kepada Rasulullah memperkenalkan orang tua kita. Jadi kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Soalnya nggak bisa dibimbing nanti di raudah. Jadi kita di waktu ziarah itu kita rebutan. Jadi nanti kalau berbarengan dengan saya sama Ustaz Sumadi akan dikasih tahu di mana makamnya Rasulullah itu. Kita lewat begini ada lubang besar, tembaga pintu, itu namanya pintu taubat. Di situ ada lubangnya, ada tulisannya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Tinggal baca salam yang tadi ya, insya Allah nanti dikasih tahu setelah jalan.
Terus untuk setelah itu selesai nanti kita langsung pulang. Mungkin ada yang mau itikaf di masjid, mungkin mau ya karena kita hotelnya jauh, mendingan kita langsung maghrib atau langsung isya. Nanti kita kasih tahu jalan pulangnya biar nggak repot ya, karena agak lama nanti. Ya insya Allah ya bapak-bapak, mudah-mudahan jangan jalan sendiri. Terus informasi ini udah berwudu semua ya. Nanti kalau yang belum kita wudhu karena langsung sholat asar. Terus informasi untuk besok kita akan di tur kota Madinatul Munawwarah. Ya usahakan jam 7 sudah di sini. Karena besok hari Jumat. Kalau kita lambat bisa sholat Jumatnya nanti di luar. Jadi usahakan besok setelah sholat subuh langsung pulang, langsung sarapan, langsung berwudu. Karena hadisnya begini, barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, dari hotel maupun dari rumah, menuju Masjid Quba dalam keadaan berjalan kaki atau naik kendaraan dan sholat di dalamnya, maka satu pahala ibadah umrah. Jadi usahakan besok sudah berwudu dari hotel sebelum berangkat, sebelum naik bis. Besok naik bis kita sekeliling kota Madinah, terutama ke Masjid Quba, ke Gunung Uhud dan Gunung Kurma insyaallah. Jadi saya minta semuanya untuk paparannya setelah sholat subuh, karena sekarang subuhnya jam 6 baru pulang ya, sarapan. Jadi saya minta jam 7 udah di sini semua. Itu Bu sudah disampaikan tadi. Ya insyaallah karena kita langsung sholat asar, kita langsung berangkat. Mari. Ayo. Gue HP ya. Tapi di jalan dia Pak itu ini. Belok ada. Karena bisa. Ayo jalan deh yuk.
tablosu var. Buraya ilk medrese. Biliyor musun? Medrese. Burada. Abdullah bin Mesud. Hedef Şumari. Şurada var ya. Şöyle yüksek olan. Şöyle tablosu konuldu. يلا يا شيخ حجي. لا يلا خبر خبر. جنان ادريس. Ça suit ou c'est comment là? أنا بجيب وأنا محمد. هذا خبر شيء. دخول ما في وقت الطريق دخول ما في لا توقف على الطريق لا توقف على الطريق Tuan.